siap menyambut hari Lebaran di tahun 2025. Mantap. Kenapa ya orang Indonesia sarden dimasak? Padahal ini kan udah masak sebenarnya kan. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini Mama mau ngajakin kalian untuk bikin nastar persiapan untuk Idul Fitri. Kalian pasti tahu ya kalau Mama itu juga excited sekali setiap ada Idul Fitri, Natal maupun Imlek. Dan ya ini resep biasa yang udah sering Mama sharing ke kalian. Jadi semalam Mama kembali ngeringkan si selai nastar andalannya Mama. Ini sudah Mama stok, even udah setengah tahun pun di kulkas dia nggak akan rusak. Nah ini dia, tuh kalian lihat ya, selai nastarnya Mama itu warnanya dark banget gengs. Karena Mama bikinnya nggak pakai gula putih, melainkan pakai brown sugar. Jadi itu rasanya bener-bener karamel. Ini asli nanas plus gula doang ya, tanpa campuran apa-apa yang lain kecuali rempah seperti cengkeh, kayu manis. Selebihnya ini pure nanas tuh. Sebelum dibulat-bulatin, jadi ini Mama angetin dulu sebentar untuk mengeringkan sisa karamel gulanya. Jadi dia nggak, iya. Jadi dia nggak yang basah banget gitu nanti. Dan ini tampilan box selai nastarnya, kalian lihat nih, ini sisa jus karamelnya. Padahal waktu Mama masak si selai pun sudah kering sebenarnya ya. Tapi dia kalau kita diamkan di kulkas gitu, tuh gula airnya tuh tetap masih ada. Jadi semalam Mama keringkan dulu, terus ini barusan Mama bunder-bunderin. Dan ya sebenarnya Mama tuh maju mundur cantik. Jadi kemarin kepalaku puyeng, kemarin lusa juga puyeng. Terus ini juga tadi sempat puyeng, tapi karena keburu selainya tadi malam udah Mama keringin gitu kan. Kalau nggak Mama sentuh mau kapan lagi disentuh gengs. Sementara Lebaran udah depan mata. Jadinya ya udah aku sempat istirahat bentar, cuma duduk aja di sofa kayak gitu. Terus ya perlahan peningnya hilang dan langsung start. Karena aku rasa bentar lagi juga kumat ini. Aku nggak tahu kenapa, memang cuaca di sini lagi jelek banget ya. Jadi sedari berapa hari yang lalu ya, ada 3-4 harian mungkin. Itu sebagian langitnya itu mendung, sebagian sunny gitu loh. Jadi panas dingin gitu loh gengs. Jadi kayaknya pengaruh temperatur juga, yang kemarin sempat hangat banget terus tiba-tiba drop dingin lagi. Jadi kayaknya tubuh kita juga jadi lemes, apalagi kepala gitu kayak ketekan gitu loh gengs. Oke, jadi ini ada 250 gram butter. Ini ada sekitar 75 gram atau 80 gram gula halus. Sorry, telurnya lupa ada dapur. Mungkin di sini lebih bagus karena ada cahaya dari backyard ya. Ini teh lemon pakai madu buatannya Mama. Jadi ini ada sudah 2 butir telur, kuning telur. Pertama-tama ini kita kocok dulu sebentar ya. Tuh kita masukkan satu persatu. Memang ini cuma 2 butir aja ya. Tapi perlahan-lahan. Ini full butter toh, butter Austria. Jadi nggak dicampur sama margarin. Tuh, sampai seperti ini, sebentar aja ngaduknya. Dan sekarang kita masukkan si tepung terigu. Memang simple banget sih kalau bikin cooker, hanya saja yang ngumpulin moodnya itu yang challenge. Kita
kita aduk-aduk rata sampai jadi adonan, dan ini langsung mama bikin aja, nggak pakai mama istirahatkan kayak waktu bikin kuker Natal ya, karena mendingan langsung, kebetulan kepala lagi bisa diajak bekerja sama, lagi nggak kumat gitu sakit kepalanya. Dan iparku diantar tadi sama Mang Bao sama suaminya ke rumah sakit, nggak tahu kenapa, sakit apa. Sudah aku tanya kabarnya gimana tapi belum dibalas, semoga aja nggak sampai rawat inap ya. Dia juga katanya kayak nggak enak body gitu loh gengs, jadi disarankan sama house dokter untuk ke rumah sakit gitu. Jadi sampai sekarang kita belum dapat kabar dia kenapa, semoga aja nggak yang gimana-gimana ya. Aduk-aduk. Adonannya udah aduk rata. Tes dulu satu ya. Wih. Ya ini udah oke sih. Mantep dia. Oke, sekarang ini mau beresin dulu perintilan yang lain. Terus lanjut kita buat-buatin nastar. Dan sekarang kita butuh piring, terus tusuk gigi adonannya. Mungkin segini-segini kali ya. Tuh. Ini kita tutup. Nastar. BTW ini tuh pakai kuning telur dari petani yang kita kunjungi waktu itu. Kita beli 3 box telur ayam organiknya dia. Dan ini warna adonannya tuh bagus banget loh gengs. Beda kalau kita pakai telur yang dari supermarket ya. Kualitasnya juga bagus banget. Itu rasa kutelnya tuh kayak gurih-gurih gitu loh. Nanti mama kasih lihat gimana penampakan telurnya. Warnanya bagus, nggak yang kayak telur ayam pada umumnya kalau kita beli, entah putih atau gimana ya, coklat dark, coklat banget gitu kan. Ini dia kayak warna creamy kopi gitu loh. Sama ada yang agak hijau-hijau light gitu warnanya. Menarik sekali. Ini dia nih telur dari peternak waktu itu tuh. Kita beli 3 bungkus berarti 30 biji, dan sampai sekarang kita udah ada makan berapa butir telur ya, kalian lihat nih. Bersih banget loh mereka, lihat tuh. Ini ada warna keijo-ijoan kayak telur bebek. Kualitasnya juga top banget. Dan ini adonan yang terakhir. Wah, tinggal kita susun di loyang. Kita panggang, tinggal ya. Tapi mama lapar loh. So, susun di loyang, panggang, oles-oles, panggang. Ready deh nastarnya buat lebaran. Ini persiapan lebaran kita. Dan sampai saat ini aman kepala mama. Tidak ada pusing-pusing dan belum memberikan tanda-tanda akan comeback puyengnya. Semoga tidak ya. Jadi mama tiba-tiba aja ini pengen makan Indomie pakai cabe. Terus mama masih punya kimchi, homemade kimchi. Terus aku juga ada sarden. Mungkin Indomie pakai sarden, kita ala Indonesia banget. Terus bikinnya pedas, oh my god. Udah deh. Oh ya, Michan udah bangun boci. Caci. Mari kita susun di loyang. Kita benerin bentuknya. Tuh ini terbalik yang ini. Semangat. Dan ini yang terakhir. Semua udah ada di loyang.
Tuh, 2 loyang dapat ya kalau satu resepnya mama, dan tergantung besarnya kalian bikin semana. Jadi 2 loyang siap kita oven dengan panas. Kalau oven mama tuh 150 derajat selama kurang lebih mungkin 10 menitan gitu. Terus nanti kita keluarkan dan kita oles dengan kutel. Sembari dipanggang, mama udah langsung mau masak Indomie pakai cabe atau sarden pakai cabe, pakai telur. Mantep. Let's go. Ini dia sarden yang mau beli di toko Asia, mau mama bikin dengan cabe, bikin pedas. Wow, ini wanginya sarden banget. Tumpah. Yes. Cabenya menyusul. Kita kasih daun bawang. Lalu kita kasih cabai. Dan kita masak. Airnya memburak-burak. Kita masukkan mie instan. Dan 1 butir telur. Kita tambahin daun bawang dan seleri. Lalu ini kita tutup. A few moments later. So udah ready ya. Jadi ada kimchi, ada Indomie, dan ada sarden. Mantap. Finally makan gengs, dan mama bisa makan dengan tenang soalnya ternyata Yumi-chan tadi bangun bentar dan tidur lagi. Untung aja. Terus ini kita cobain sardennya ya. Pakai cabai yang banyak. Kenapa ya orang Indonesia sarden dimasak? Padahal ini kan udah masak sebenarnya kan. Setelah sekian purnama gak makan sarden, Bu. Makan. Emang lain ya. Ide dari mana orang Indonesia makan Indomie pakai sarden? Cabenya diceplus. Pedes. Pedes banget. Made kimchi. Biar sehat. Ya udah, ini mau makan dulu, ntar kita lanjut di pernastaran. Dan ini dia nastarnya mama udah ready. Tadi sambil teleponan sama abang, 1 loyang itu dark games. Ini yang bagus, yang cantik, ya udah nggak apa-apa, yang penting rasanya ya. Dan ini 1 loyang yang warnanya nyoklat banget. Tuh, untung loyang yang satunya tuh kan posisinya di bawah, ini yang posisinya di paling atas, di tengah-tengah sih. Jadinya dia sangat seksoy begini, tapi yang penting rasanya ya gengs. Cok, mama gigit 1 ya. Enak banget. Ini harus langsung kita masukin toples, tunggu dingin. Kalau nggak sampai lebaran ntar ini pasti udah ludes, 2-3 hari juga pasti habis. Sudah dingin dan sudah memasukkan ke dalam toples dan siap menyambut hari lebaran
di tahun 2025. Makasih udah nonton, thank you for watching. Sarangi.